Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke teman-teman ya, di kesempatan siang hari ini saya ingin menginformasikan atau memberitahu ke teman-teman semua tentang kejadian apa yang terjadi semalam. Ataukah surah yang benar, ataukah Mas Gilang itu yang benar ya teman-teman. Jadi tadi pagi saya udah tanya ke anak saya, Giar juga Rehan, namun saya nggak videokan teman-teman. Di siang hari ini saya nyalakan karena saya mau Giar itu biar menjelaskan di sini teman-teman ya, biar teman-teman dengar sendiri dari anak saya. Nanti kalau nggak saya videokan, teman-teman tanya kenapa nggak divideokan, jawabannya gitu. Nah, terus tadi saya juga udah ngabarin ke Mas Gilang bahwa sore ini kalau nggak nanti malam mungkin dia akan datang lagi ke rumah teman-teman. Tetapi saya tadi udah bikin janji sama beliau, saya minta waktu, nanti tunggu kabar dari saya. Kemungkinan saya sih bisanya paling nanti malam teman-teman ya. Karena jujur saya siang ini mau buka warung dulu, paling malam nanti baru tak kabarin ataupun Mas Gilangnya kesini. Tapi juga tadi saya udah berpesan kalau emang nggak sabaran nunggu saya, nanti tak kasih alamat warungku teman-teman, biar nanti Mas Gilangnya nemuin saya di warung aja gitu. Nah, terus Surah juga sikapnya aneh. Dari pagi ini Surah sudah pergi, juga nggak tahu kemana. Siang ini pun belum pulang. Terus bawa handphone, sepertinya datanya nggak diaktifin ataupun paketnya habis juga Surah nggak bilang teman-teman. Jadi kesimpulannya Surah ini mulai pagi ini belum pulang sampai saat ini, pergi dari pagi. Nah itu aja teman-teman ya. Mas, sini Mas. Iya, duduk dulu. Teman-teman ya, ini Mas Giar. Mungkin dulu teman-teman awal-awal mungkin pernah lihat anak saya Mas Giar ini. Sekarang sudah besar ya. Mas, Bapak mau tanya. Semalam ada orang datang ke sini, katanya dinakalin sama Suro, dimintain duitnya sama Suro. Ya intinya dinakalin sama Suro. Nah, terus Bapak tanya Suro, jawabannya itu Suro enggak ngelakuin itu semua. Nah, tapi dari orang itu kekeh 100% bahwa yang ngelakuin itu adalah Suro. Bahkan dia sampai membawa polisi semalam ke sini. Itu. Nah, apa jenenge? Bapak mau tanya. Tadi pagi Bapak tanya kan cuma sekilas. Ya, Mas, malam kemarin siang sampai sore sama Suro apa enggak? Mas sekarang udah jawab, sekarang jawab. Biar teman-teman tahu sendiri gitu. Jam berarti sekitar jam berapa ini bro? Kurang lebih baru zuhur jam 12:30 jam 1. Kalau kejadiannya mah mau asar katanya, berarti jam 3:30 lah kejadian. Kan Mas Giari sama Rehan nonton bola sama Alek, terus sama banyak lah sama Wisnu, terus nggak sama Surong enggak? Berarti berangkat yang nonton bola ya? Iya. Jadi berangkat nonton bola, kesimpulannya nggak sama Suro ya? Iya. Iya, kebetulan ini teman-teman ya, kemarin itu adalah kan ada turnamen pedesa ya. Turnamen desa kebetulan yang main tuh apa sih? Desa ini. Jadi ini menonton kan biasa kalau walaupun belum pada main tapi kan udah pada ngumpul di rumah Pak RW-nya biasa. Jadi hari ini udah nemenin pemain mau turnamen gitu ya. Jadi kesimpulannya enggak sama Suro ya? Surong nggak ikut. Surong nggak ikut. Rehan ada. Rehan ada. Terus sama si Alek ada nggak? Ada. Oh ya udah. Terus sama banyak lah teman-teman. Ya udah, berarti kesimpulannya enggak ya, enggak masuk aja. Nah itu ya teman-teman ya. Berarti kesimpulannya kalau menurut penuturan Mas Giar juga Rehan. Cuma tadi Rehan saya udah tanya enggak apa sih, sama juga enggak tak videoin teman-teman. Jadi kemungkinan ada yang enggak beres dengan Surah teman-teman. Terus juga hari ini pun Surah pergi dari pagi sampai saat ini siang ini belum pulang gitu loh. Ya udah sekarang Mas Giar kasih tugas Bapak. Mas Giar main, ajak Rehan, coba cari-cari Surah mana. Iya.
Ya. Ya. Ya udah gitu aja. Cari Rehan, kalau nggak tanya-tanya teman disuruh pergi kemana, soalnya bapak telepon juga nggak aktif handphonenya, paketannya, datanya. Ya. Ya gitu aja teman-teman ya. Mungkin gitu aja. Nanti tak sambung lagi malam lah ya videonya, nanti sekiranya saya sudah berbicara sama Mas Gilangnya tentang apa yang ini apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Menurut saya ada kemungkinan Mas Gilang itu benar, cuma Mas Gilang cara penyampaiannya salah, terus kasar ya, mungkin faktor apa kesal kali teman-teman ya. Ya wes mungkin gitu aja kan. Oke teman-teman, mungkin berlanjut dari video sebelumnya ya teman-teman ya. Saya di sini ingin menceritakan sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Suro teman-teman. Menurut pendapat saya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Gilang itu benar adanya teman-teman. Mungkin ya, karena tadi saya udah bertanya kepada Mas Giar, Rehan juga katanya saat kejadian si Giar juga Rehan itu tidak bersama dengan Suro teman-teman. Berarti boleh dibilang berbalik teman-teman. Suro yang bohong kemungkinan ya teman-teman ya. Karena pertama itu, kedua ini gelang Sri Mujur ataupun tasbih yang seharusnya selalu dipakai oleh Suro, ternyata ini saya menemukannya di kamar mandi teman-teman. Kemungkinan Suro ke kamar mandi, mungkin dia mandi ataupun BAB ataupun nggak tahu ya teman-teman, gelang ini dilepas, tetapi kemungkinan Suro lupa untuk memakai kembali. Setelah itu mungkin Suro keluar, terus mungkin bisa lupa ingatan teman-teman. Jadi Suro dia benar-benar nggak ingat apa yang dilakuin. Itu kemungkinan teman-teman ya. Nah terlepas dari itu juga si Suro sampai saat ini, sampai sore ini belum pulang teman. Tadi saya sudah sempat mencari ke tempat biasa Suro bermain, nggak ada. Bahkan tadi saya juga sempat ke tempat siar sana irigasi, di mana kejadian Suro dengan Mas Gilang itu terjadi, pun ternyata nggak ada di sana Suro. Nah saat ini saya udah bilang ke tetangga ataupun ke teman-teman saya, kalau emang melihat Suro tak suruh hubungin saya. Jadi apa yang disampaikan oleh yang Tirtamaya tentang Suro harus selalu mengenakan tasbih ini benar adanya teman-teman. Karena yang Tirtamaya berpesan Suro harus selalu mengenakan tasbih ini biar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena Suro sekarang adalah Suro yang sudah normal teman-teman. Suro sudah normal, Suro sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Jadi mungkin gampang tergoda ataupun diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi insya Allah kalau menggunakan ini mungkin bisa terhindar teman-teman. Tetapi kenyataannya kan Suro tidak memakai. Terlepas dari itu, Suro saat ini juga belum pulang. Ada kemungkinan Suro takut kali ya teman-teman. Takut ataupun dia sadar akan perbuatannya, lalu Suro enggan kembali ke rumah. Itu mungkin dugaan saya. Ya syukur-syukur nanti sore ataupun malam Suro kembali ke rumah teman-teman. Terlepas dari itu, cuma yang satu lagi yang membuat saya khawatir, gimana pertanggungjawaban saya nanti dengan si Mas Gilang teman-teman. Karena saya sudah janji nanti malam akan ketemu di warung, kalau enggak nanti malam ketemu di rumah ini lagi. Karena tadi Mas Gilang kekeh ingin ke rumah, tetapi saya tahan teman-teman. Saya belum kasih jawaban yang sebenarnya. Mas Gilang belum tahu akan kejadian ini. Saya nggak tahu gimana nanti reaksinya Mas Gilang kalau mengetahui kalau
semua yang diucapkan itu ternyata benar, teman-teman. Ya, saya semua pasrahkan aja. Semoga aja Mas Gilang kebuka hatinya, terketuk itu hatinya untuk menerima semua ini, teman-teman. Pastinya nanti saya akan bercerita semuanya kepada si Mas Gilang tentang apa yang terjadi dengan Suro. Karena menurut Mas Gilang, Suro itu adalah manusia yang normal-normal aja, teman-teman. Dia belum tahu banyak tentang Suro, makanya si Mas Gilang bisa senekat ataupun seberani itu, bahkan dia berniat ingin memenjarakan Suro, teman-teman. Semoga aja itu semua gak terjadi. Saya di sini ditemani dengan Rehan ya, teman-teman ya. Rehan, kemarin waktu siang-siang kata Mas Giar, Rehan sedang nonton bola ya, mau pertandingan kompetisi antar desa sini ya sama teman-temannya ya, nggak lagi sama Suro ya? Enggak ya? Enggak. Teman-teman ya. Rehan juga mengakui bahwa dia nggak bersama dengan si Suro. Berarti apa yang disampaikan oleh Mas Gilang itu kemungkinannya ada benarnya, teman-teman. Cuma dia tidak mempunyai bukti, itu aja. Ya, semua tak pasrahnya, teman-teman ya. Saya juga nggak tahu nanti Mas Gilang bisa menerima ini semua atau enggak. Saya lagi cari apa, teman-teman ya, mencari apa yang sekiranya bisa meluluhkan Mas Gilang biar enggak marah juga, terus dia mengurungkan niatnya yang ingin memenjarakan Suro, yang ingin menuntut Suro dan segala macamnya. Mungkin gitu aja, teman-teman ya. Saya minta doanya ke teman-teman, semua urusan cepat selesai, Suro juga cepat kembali, dan semuanya baik-baik saja. Dan pasti setelah ini saya akan pergi mencari Suro lagi ya, teman-teman ya. Mungkin apa dia ke tempat Nyilanjar, teman-teman, ke sungai sana. Cuma dugaan saya sih ke sana, teman-teman. Semoga aja dia ada di sana. Ya udah, mungkin gitu aja, teman-teman ya. Kita akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.